Oh my god. Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di channel Pemersatu Bangsa. Kali ini gue mau ngebahas film yang lumayan asik untuk kalian tonton. Film ini berjudul Abduction, dirilis pada tahun 2011. Oke, tanpa perlu berlama-lama dan gue yakin lu semua udah gak sabar. So, langsung aja kita tonton filmnya. Let's go. Awal cerita diperlihatkan seorang pria bernama Nathan yang sedang melakukan kegilaan bersama teman-temannya yang ingin menghadiri pesta di salah satu rumah teman mereka. Ketika sampai, Nathan bertemu dengan gadis idamannya yang bernama Karen. Hingga akhirnya mereka pun saling pandang. Melihat kejadian itu, pacar Karen marah dan langsung menantang Nathan untuk berkelahi. Akan tetapi, Karen yang tidak ingin melihat mereka berkelahi lalu pergi memisahkan mereka, dan kemudian Nathan dan teman-temannya pergi melanjutkan pesta. Wake up. Look, wherever you are, you gotta... Keesokan harinya terlihat Nathan dan ayahnya bernama Kevin sedang latihan bela diri. Setelah itu mereka melakukan makan malam bersama layaknya keluarga yang harmonis. Namun di balik itu semua ada rahasia yang belum Nathan ketahui. Kemudian diperlihatkan Nathan sedang berada di tempat seorang psikiater yang bernama Dr. Bennett. Nathan bercerita mengenai kondisi dia dan keluarganya. Setelah itu, Nathan juga mengatakan bahwa beberapa hari ini dia mengalami mimpi buruk, yaitu melihat seorang wanita yang dibunuh di depan mata kepalanya. Mendengar hal itu, Dr. Bennett mencoba menenangkan Nathan dengan berbicara itu hanyalah mimpi dan itu tidak akan nyata. Keesokan harinya, Nathan melakukan aktivitas seperti biasa pergi ke sekolahnya. Nathan merupakan orang yang sedikit pemalu saat bersekolah, terutama kepada teman-teman wanitanya. Setelah berada di kelas, gurunya memberikan tugas untuk membuat sebuah paper dan mengatakan bahwa tugas ini harus dilakukan secara berkelompok. Ternyata Nathan mendapatkan tugas kuliahnya bersama dengan Karen dan inilah kesempatan Nathan untuk mendekati Karen. Beberapa hari kemudian terlihat Karen yang sudah berada di rumah Nathan. Mengetahui hal itu, Nathan pun langsung bersiap untuk bertemu dengan pujaan hatinya. Setelah itu mereka pun bertemu dan tanpa perlu berlama-lama mereka langsung mengerjakan tugasnya. Saat mencari data tanpa disengaja, Nathan menemukan website tentang anak-anak yang hilang. Dan kemudian Nathan memberikan link website itu kepada Karen. Setelah beberapa lama memeriksa website itu, Karen menemukan informasi tentang beberapa ejekan mengenai anak-anak yang hilang. Pada awalnya tidak ada hal yang mencurigakan, dan tidak lama kemudian Nathan melihat ada foto masa kecilnya di website itu. Setelah itu Nathan meminta link website itu kepada Karen. Setelah memberikannya, Karen pun kembali ke rumahnya. Kemudian Nathan yang masih merasa penasaran terus memikirkan kenapa foto masa kecilnya bisa ada di website tersebut. Kemudian ia segera mencari baju masa kecilnya. Ternyata baju itu mirip dengan baju yang dipakai oleh anak kecil di website tersebut. Lalu dengan rasa penasarannya, Nathan pun mencoba memeriksa kembali website itu. Setelah itu Nathan menemukan nama dari orang tua anak tersebut, yaitu Martin dan Lorna Price. Kemudian Nathan bergegas ke rumah Karen untuk memberitahukan kepadanya. Setibanya di rumah Karen, ia mencoba menjelaskan beberapa kejanggalan dalam foto itu. Pada awalnya Karen tidak mempercayai, dan dengan terpaksa Nathan mencoba mengirimkan pesan singkat ke website itu. Dan dari sinilah masalah besar pun dimulai. Dengan memberanikan diri, Nathan mengirim pesan singkat ke kolom chat di website itu. Ternyata Nathan berkomunikasi dengan komplotan penjahat yang selama ini mencarinya. Kecurigaan mulai timbul setelah para komplotan itu menanyakan alamat Nathan. Dan ternyata dengan kecanggihan alat yang digunakan oleh si penjahat, mereka berhasil menemukan lokasi dan alamat Nathan. Nathan masih merasa penasaran dengan apa yang belum ia ketahui, hingga ia memberanikan diri menanyakan langsung dengan ibunya apakah ia anak kandungnya atau bukan. Dan akhirnya Nathan mengetahui bahwa ia bukanlah anak kandungnya. Di
Tidak lama kemudian datanglah dua orang penjahat yang menyamar sebagai polisi untuk mencari Nathan. Akan tetapi ibu Nathan tidak percaya bahwa mereka adalah polisi. Karen, it's true. Dan kemudian terjadilah kekacauan di rumah itu. Don't stop. Sampai pada akhirnya kedua orang tua Nathan tewas terbunuh. Kemudian Karen yang mengetahui ada keributan di rumah Nathan tertangkap oleh si penjahat. Akan tetapi Nathan berhasil menyelamatkan Karen dari si penjahat. Lalu penjahat itu memberitahukan bahwa ia sudah memasang bom di rumah itu. Mengetahui hal itu, dengan cepat Nathan memeriksanya dan ternyata bom itu akan segera meledak. Dengan cepat Nathan dan Karen pergi dari tempat itu dan tidak lama kemudian rumah itu pun hancur. Setelah selamat dari ledakan, Nathan pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka Karen. Kemudian agen CIA yang bernama Frank Burton mencoba menghubungi Nathan. Frank memberitahukan kepada Nathan untuk tidak pergi dari rumah sakit. Di tempat lain, ternyata seorang yang bernama Nikola Kozlo, ketua dari komplotan penjahat, sudah mengetahui lokasi Nathan dengan menyadap saluran komunikasi CIA. Tiba-tiba Dr. Bennett yang menjadi psikiater di awal cerita tadi datang menolong Nathan dan Karen agar bisa keluar dari rumah sakit itu dengan aman. Dalam perjalanan, Dr. Bennett mencoba menjelaskan semuanya kepada Nathan, bahwa Dr. Bennett dan kedua orang tua angkat Nathan adalah agen yang menyamar untuk menjaga dan mengawasi Nathan. Setelah itu, Dr. Bennett memberikan sebuah alamat dan menyuruh Nathan untuk bertemu seseorang yang bernama Martin. Di kantor CIA, Frank Burton menjelaskan bahwa seseorang yang bernama Nikola Kozlo adalah otak dari komplotan yang ingin menangkap Nathan. Dan bukan hanya itu saja, ia menginginkan sebuah data yang telah diambil oleh ayah Nathan. Data itu berupa nama-nama penting dan beberapa informasi yang dirahasiakan oleh negara yang telah dienkripsi dari kepolisian Amerika Serikat dan badan intelijen. Get the situation under control. Di tempat lain, Nathan mendatangi sebuah apartemen milik ayahnya. Ia menemukan ponsel yang hanya berisi beberapa data saja. Dan bukan hanya itu saja, Nathan juga menemukan alamat seorang wanita yang bernama Lorna Price, yang ia yakini itu adalah alamat dari ibu kandungnya. Setelah itu, Nathan menuju alamat di mana ibunya berada, dan ternyata itu bukan alamat tempat ibunya tinggal, melainkan tempat di mana ibunya dimakamkan. Lalu Nathan mencoba mencari tahu tentang ibunya dari seorang petugas di tempat itu. Setelah mendapatkan informasi, Nathan pun pergi menuju tempat di mana ia akan mendapatkan kebenaran dari masalah yang ia alami. Kali ini Nathan mencoba menuju ke suatu tempat dengan menaiki kereta. Nathan tak sadar ada salah satu anak buah dari Nikola yang juga menaiki kereta tersebut. Setelah berada di kereta, kemudian Karen keluar untuk membeli makanan. Ternyata Karen tertangkap oleh si penjahat dan tanpa belas kasihan, si penjahat menghajar dan menodongkan pistolnya ke arah Karen. Lalu memaksa Karen memberitahu di mana Nathan berada dengan mengancam ingin memotong jarinya. Akhirnya Karen pun menyerah dan memberitahukan di mana Nathan berada. Di tempat lain, Nathan merasa curiga karena Karen sudah lama tidak kembali. Nathan mencoba mencarinya ke tempat Karen membeli makanan dan ternyata Karen tidak ada. Di saat Nathan mencoba kembali ke tempatnya, Nathan pun ketahuan oleh si penjahat. Lalu pertarungan jarak dekat pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, Nathan mencoba melawan sampai pada akhirnya ia berhasil mengalahkan penjahat itu dan melemparnya keluar dari kereta. Tiba-tiba kereta mendadak berhenti. Menyadari ada yang tidak beres, Nathan dan Karen bergegas melarikan diri menuju hutan. Di tempat lain, Frank berhasil menemukan mayat si penjahat yang dibunuh oleh Nathan. Frank langsung memerintahkan anak buahnya untuk mencari Nathan dan Karen, karena ia menyadari bahwa mereka tidak akan bisa pergi jauh. Sampai pada akhirnya CIA berhasil menemukan Nathan. Kemudian Frank mencoba meyakinkan Nathan bahwa mereka tidak berbahaya dan mencoba untuk berbicara dengan Nathan. Setelah itu dibawalah Nathan dan Karen ke suatu tempat. Di tempat itulah Frank menjelaskan semuanya dengan detail apa yang sebenarnya terjadi, lalu memberitahukan siapa yang mengejarnya dan apa yang diinginkannya.
Akan tetapi Nicola dan anak buahnya mengetahui lokasi Frank dan Nathan. Dan dengan diam-diam polisi yang sedang berjaga-jaga di lokasi itu dibunuh satu persatu tanpa Frank dan Nathan ketahui. Setelah itu Nicola menyerang tempat itu dan menembakinya dengan membabi buta. Akan tetapi Nathan dan Karen berhasil meloloskan diri. Dan setelah itu Nicola menghubungi Nathan dan mengancam akan membunuh semua teman-temannya dan orang tua Karen jika ia tidak menyerahkan data enkripsi itu. Setelah berpikir lama, akhirnya Nathan menyetujui permintaan Nicola dan akan memberikan data itu kepadanya. Akan tetapi Nathan meminta agar ia yang menentukan lokasi di mana mereka akan bertemu. Nathan ternyata mempunyai rencana agar ia tidak dibunuh oleh Nicola, dan dia mempersiapkan segalanya dengan meminta bantuan dari temannya. I wish there was another way. Di tempat lain, CIA berhasil menemukan tempat persembunyian Nicola dan anak buahnya. Lalu mereka juga menemukan data percakapan antara Nicola dan Nathan bahwa mereka akan melakukan pertemuan. Setelah beberapa lama kemudian, akhirnya Nathan dan Nicola bertemu di salah satu stadion pertandingan Amerika football yang ramai. Mengetahui anaknya dalam bahaya, Martin kemudian menghubungi Nathan. Ia mencoba melarang Nathan untuk menyerahkan data itu. Martin mengatakan jika Nathan memberikan data itu, maka Nathan juga akan dibunuh. Akan tetapi Nathan bersikeras ingin tetap melakukannya dengan keyakinan bahwa ia akan baik-baik saja. Ketika Nathan bertemu Nicola, ternyata Nathan sudah mempersiapkan senjata di bawah kursinya. Akan tetapi dengan kelicikan dan kepintaran Nicola, ia berhasil mengambil senjata yang Nathan sembunyikan dan mengancam Nathan untuk segera memberikan data yang ia inginkan. Burns, do you have anything yet? Nothing yet, Frank. Akan tetapi Nathan berhasil kabur dari tempat itu dengan memanfaatkan keadaan yang ramai. Lalu ia pun bersembunyi, dan tidak lama kemudian Martin menelpon Nathan dan menyuruhnya untuk memancing Nicola keluar stadion. Kali ini Nathan menuruti perintah ayahnya. Ia berhasil memancing Nicola untuk mengejarnya. Setelah mereka keluar, Martin sudah bersiap membidik Nicola dengan sniper. Sampai pada akhirnya Nicola pun tewas terkena timah panas dari sniper Martin. Setelah Nicola tewas, Frank mengambil data yang dipegang oleh Nathan untuk dibawa ke lab. Akan tetapi atasan Frank menghalanginya dan merebut data itu dari Frank. Karena ia mengetahui nama Frank ada di data itu, dan Frank berniat menghapus namanya. Akhirnya terungkap sudah kasus yang melibatkan Nathan dan Karen, hingga Dr. Bennett pun menemuinya dan menawarkan kepada Nathan untuk tinggal bersamanya. Oke guys, bagaimana dengan film tadi? Gue yakin bisa menghibur kalian semua. Sebelum gue pamit, gue mau ingetin jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe, like, dan tulis komentar kalian agar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Dan satu lagi, kalian juga bisa aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video yang lebih mengasihkan tentunya. Oke, sampai jumpa di cerita film yang lebih mengasihkan lainnya. Gue mohon pamit, ciao.